Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza. Jadi di video kali ini kita akan bahas movie-nya Kamen Rider Saber yang berjudul Fushichou no Kenshi to Hametsu no Hon. Kalau diinggriskan itu adalah Phoenix Swordman and Book of Destruction, dan kalau diindonesiakan adalah Ksatria Phoenix dan juga Buku Kehancuran. Jadi di sini movie-nya itu cuma 22 menit durasinya, terbilang sangat singkat sekali. Jadi sama seperti satu episode Kamen Rider dan movie Super Sentai yang tersendiri. Bahkan kadang movie Super Sentai itu lebih lama ya, kadang bisa 30 menitan. Karena durasi, jadi movie ini jelas nggak dapat build up cerita yang bagus menurut Ana. Jadi yang lebih dikedepankan di sini adalah si aksinya ya. Semuanya terjadi begitu cepat, nggak pakai babi bu, langsung to the point di sini. Dari kata-kata Ana di atas dibilang kecewa, enggak teman-teman ya. Tapi lebih tepatnya dalam tanda kutip mewajarkan ya. Karena kehadiran movie ini, semoga Saber juga di sini tetap dapat summer movie yang durasinya itu 1,5 jam atau sejaman lah ya, pertengahan tahun nanti ya, summer movie seperti pada umumnya aja gimana gitu. Memang karena corona di sini ya mengacaukan segalanya. Jadi emang ini si Ksatria Phoenix dan Buku Kehancuran ini jadi movie pendampingnya si Real Time lah. Kan biasanya movie pendampingnya si Kamen Rider itu movie-movienya si Super Sentai gitu kan ya. Jadi langsung aja teman-teman kita lanjut ke sinopsisnya. Jadi di sinopsisnya di sini ada seorang ksatria abadi bernama Bakt. Capek ya ngomongnya, Bakt. Ya, dan diperankan sama si Takayama Jin dari si Kamen Rider Amazons ya, udah terkenal banget di sini. Si Bah ini juga adalah Kamen Rider Falchion dengan pedangnya yang bernama Mumei Ken Kyomu ya, dan mempunyai elemen void atau kehampaan. Jadi banyak yang tanya juga, ini elemennya apa, ini elemennya kok api sama kayak Saber kan Phoenix? Enggak, tapi elemennya di sini adalah void atau kehampaan. Jadi di sini elemennya juga cukup unik menurut Ana ya. Dan Mumei Ken Kyomu ini termasuk salah satu dari 11 pedang suci yang ada di teorinya si Kamen Rider Saber ya. Jadi soal kesinambungannya seperti apa dengan serialnya si Saber nanti kita bakalan bahas di akhir-akhir video ini teman-teman ya. Dan tujuan Bah juga sangat pretty generic sekali menurut Anda, menghancurkan segalanya sampai hampa sesuai dengan elemennya dia ya. Sayang screen time-nya si Takayama Jin atau si Bah di sini menurut Anda sedikit sekali ya. Jadi sisanya ya jadi dia Henshin terus aja gitu jadi Falchion ya. Jadi human form-nya ini dikit banget porsinya. Jadi kita nggak bisa melihat interaksi menarik dalam wujud human form seperti yang Anda bilang tadi antara protagonis utama dan juga si antagonis utama, yaitu si Toma sama si Bak ini ya. Ini juga si Om Takayama Jin, Anda lihat syutingnya kok kayak pakai green screen terus gitu ya, dan udah dipastikan kayaknya sih itu syutingnya ya di studio Toei gitu ya, di situ-situ aja gitu ya, dikit terus ya cuman di situ aja gitu. Interaksinya terjadi ya pas apa ya, pas si Saber sama si Falchion ini sembari gelut udah dalam rider form gitu ya. Mereka kan di sini gelut sambil ngebacot lah gitu ya, sambil berbeda pendapat di sini ya. Jadi di sini juga pertukaran pendapat juga di sini termasuk biar nggak buang waktu juga, sekali lagi karena durasi gitu. Kalau misalkan dipisah bacot dulu terus baru gelut dulu, lama Pak. Durasinya 22 menit. Bisa dibilang untuk movie sih sangat-sangat singkat sekali ya. Jadi sekali lagi Anda bisa lebih dibilang itu mewajarkan ya. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas kelebihan di movie ini ya. Jadi di movie ini tuh kelebihannya jelas ada di aksinya atau di actionnya. Jadi banyak aksi yang memanjakan mata yang berbeda dengan serialnya, yang dibikin berbeda bisa dibilang. Banyak yang dibuat setotal mungkin lah di sini ya. CGI juga ya seperti itulah ya, jadi nggak jelek, terus juga nggak terlalu bagus juga ya. Ciri-ciri CGI khas Kamen Rider ya menurut Anda kan ya gitu-gitu aja gitu. Dan beberapa aksi dan pengambilan gambar menurut Anda juga keren di sini. Tim Saber juga jadi terlihat seperti Super Sentai ya di sini ya, karena semuanya akur di sini ya. Dan Saber juga sibuk sama si Falchion, sementara teman-temannya seperti Rintaro, Kento, Kenzan dan lain-lain itu sibuk ngegebugin para kroco-kroco, dan para kroco-kroco ini udah nggak pernah muncul lagi ya di serial Saber ya. Jadi cukup apa ya, asing juga ya, cuman munculnya itu awal-awal doang ya ketika ada kehancuran gitu. Sekarang lebih banyak ke konflik-konflik personal sih si Kamen Rider Saber ini ya, makanya si kroco-kroco aja bahkan nggak dapat porsi di sini ya. Tapi semua di sini menurut Ana si timnya Master Logos, Sword of Logos di sini seperti kayak Toma, Rintaro dan lain-lain itu dapat aksi yang menarik gitu. Jadi nggak ada yang kayak apa ya, kayak nggak ada yang pilih kasih banget lah. Emang pemeran utama ada di Toma, tapi yang lain sih tetap dapat porsi yang bagus menurut Anda walaupun ngegebugin kroco-kroco doang ya. Jadi jurus-jurus setiap rider menurut Anda terlihat wow di sini ya. Sampai Kenzan aja menurut Anda keren loh di sini ya.
Beda gitu vibe-nya ya sama di serial yang nyebelin gitu. Yang keren juga di awal-awal pas semua berubah kan, di situ kameranya kan kayak ngelilingan ya. Pas Saber berubah kameranya ke si Blades terus ke si Espada gitu. Muter kameranya. Di situ keren sih. Ini mengingatkan sama scene pas di movie-nya Kamen Rider Oz yang Wonderful ya itu ya. Dimana si kombonya si Eiji di situ keluar semua kan, Tajador, Putotira, Gata Kiriba. Terus kan kayak muter gitu kameranya ya. Terus juga scene yang menarik lagi adalah ketika si Om Takayama Jin ini mengaktifkan si buku kehancuran ya, dimana terlihat sekeliling dia itu hancur, itu juga bagus banget. Green screen-nya rapi lah bisa dibilang. Terus juga saat timnya si Saber ini hendak bekerja lah atau hendak bertarung, di sini kan mereka pada jalan ya. Si Tomanya bawa naga, si Kento bawa Jin, si Rintaro bawa singa. Itu juga cukup keren dan cukup unik dan nggak ada di serialnya ya. Dan kelebihannya lagi menurut Ane soal form baru yang muncul di movie ini, yaitu Emotional Dragon atau naga baperan ya. Kalau dilihat-lihat lagi keren juga form satu ini. Pas waktu itu bahas scan-nya Ane nggak terlalu ngeh banget atau nggak terlalu suka banget ya. Tapi ketika muncul di movie ini terus juga dia action ini lumayan keren ya pas Anda lihat ya, terutama di bagian visornya Anda suka banget. Jadi di situ visornya kan terdiri dari beberapa warna ya, kayak ada birunya, ada merahnya, ada emasnya gitu. Itu Anda suka di situ ya. Dan terlepas banyak omongan ini cuman foam repaint dan sejenisnya, menurut Anda sih ini keren ya. Dan shieldnya kelihatan jelas itu emang repaint dari salah satu switchnya si Forze yang ada shieldnya, switch nomor 16 kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi aja. Dan Wonderite Booknya juga kelihatan banget kan di situ ya, dari si Jaku Dragon ya, Jaku Jao sih. Jauh Dragon ya teman-teman ya. Jadi itu cuman Jauh Dragon, sistematisnya sama, kayak ada 3 naga di situ, cuman di repaint lagi tapi dengan nama Emotional Dragon di sini ya. Nah, jadi terlepas dari faktor-faktor itu menurut Anda sih ya keren-keren aja di sini ya. Jadi kalau Anda udah suka ya udahlah, hal-hal seperti itu yowes lah gitu ya. Dan soal kelebihan utamanya yang aksi itu ya begitulah gitu ya soal aksi ya. Emang kalau soal aksi agak susah dijelasin secara rinci menurut Anda ya lewat kata-kata. Kalian yang harus lihat sendiri dan nilai sendiri mestinya ya seperti apa untuk actionnya untuk si movie Saber ini. Dan transisi Toma dari human form ke bentuk rider pas dia pakai Emotional Dragon juga menurut Anda keren banget di situ ya, dimana kan muncul dulu naga merah, naga putih, naga hitam, itu keren loh teman-teman ya. Jadi terlepas dari plotnya yang sangat lemah di sini, menurut Anda kelebihannya yaitu dari aksinya yang paling menonjol di sini ya. Dan sekarang kita menyinggung soal ceritanya teman-teman ya. Jadi hambar juga kalau Anda cuma bahas gitu doang tapi tanpa bahas kesinambungan ceritanya seperti apa. Jadi kalau ngomongin soal cerita, ini terjadi di awal-awal cerita Kamen Rider Saber yang arc 1 ya. Kan ini juga tayangnya movie-nya Desember, jadi kira-kira kapan tuh ya. Jadi Dragon Knight juga belum keluar, di sini Toma juga paling kuat pakai Crimson Dragon. Berarti masih di bawah episode 13 ya. Masih di bawah episode 10 loh ya, kalau bisa dibilang ya. Jadi masih arc-arc awal banget gitu ya. Di sini untuk si kalau mau dikasih tahu timeline ceritanya ya teman-teman ya. Dan di sini selain buku terkuat yang terpecah belah di cerita Saber itu yang ada ingin didapatkan sama si Master Logos kan, yang dia begitu berambisi. Jadi di movie ini tuh disinggung soal buku lain ya, yang ada juga ternyata namanya itu adalah buku kehancuran, sesuai judulnya Book of Destruction di sini ya. Yang dipakai oleh si Bakt ini untuk menghampakan segalanya. Terlihat kan saat itu dia buka buku terus dia aktifkan dengan si pedang sucinya, langsung kehancuran terjadi di mana-mana ya. Dan ketika buku kehancuran diaktifkan di Wonderworld ya kan, awalnya dia diaktifkannya di Wonderworld sampai si Tassel di situ udah mau itu ya, kena puting beliung lah bisa dibilang ya. Dan dunia nyata juga di sini terkena dampaknya. Ini dugaan ya, ini karena kayaknya dunia nyata dan Wonderworld kayaknya sudah terkoneksi ya, sejak sejarah Saber itu diceritakan gitu ya, sejak sejarah cerita awal Saber di sini ya bisa dibilang ya, yang ada segala macem lah, 5 manusia pertama dan lain-lain di situ. Ini kan teorinya juga ada di Saber ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada ya si Wonderworld-nya mau hancur ya, dunia nyata juga terkena dampaknya. Apalagi kan itu Book of Destruction kan efeknya sangat besar sekali. Mungkin kenapa? Karena bisa bisa dua dunia gini ya yang terjadi kehancuran, mungkin karena ada eksistensi si Luna yang menjadi penghubung dua dunia. Mungkin ya teman-teman ya. Jadi sorry aja teman-teman ya kalau Anda bahas cerita ini suka ada prediksi-prediksi ngawur dan kesinambungannya segala macam ya, gatel aja gitu ya. Siapa tahu kan jadi kenyataan prediksi Anda gitu ya. Dan soal cerita lagi teman-teman, di movie ini tuh Falcon menurut Anda nggak kalah ya. Kalau kalian udah nonton sampai akhir, di sini si Falcon kan seperti kayak di
apa ya, kayak di Rider Kick ya masih Toma di sini. Tapi yang Anda lihat ya tidak kalah ya, melainkan tersegel kembali. Karena menurut sinopsis kan kata si Tassel juga dia adalah kesatria abadi gitu ya, yang nggak bisa kalah ya. Jadi di sini bisa dibilang sih lebih tepatnya disegel di buku kehancuran yang dia bawa ya. Jadi dia itu kayak apa ya teman-teman ya, membawa buku kehancuran tapi disegel lagi sama si buku kehancuran tersebut ya. Yang menyegel si Falchion juga adalah si Emotional Dragon kan, si naga hitam sama si naga putihnya. Dan Wonderite Book-nya juga si Emotional Dragon ini juga tercipta dari buku kehancuran kan, yang tiba-tiba keluar gitu, tiba-tiba dua naga itu yang hitam sama si putih itu dan bersanding bersama si Brave Dragon baru jadi si Emotional Dragon. Itu juga terjadi karena ada interaksi si Brave Dragon ini sama si buku kehancuran ya. Maka terciptalah si Emotional Dragon atau si naga baperan. Dan di akhir movie ini juga terlihat buku kehancuran ini disimpan di salah satu markas. Kayaknya sih melihat tampilannya teman-teman, Anda melihatnya kayak di markas utara sini ya. Soalnya markas selatan kan ada seperti bariernya gitu. Tapi terlihat ini seperti markas utara. Dan seperti kayak disegel atau disimpan di tempat yang sangat aman, sama seperti kayak Primitive Dragon kan disimpannya di suatu ruangan yang benar-benar tersegel di situ ya. Jadi pokoknya di sini tersegel di markas utara dan ada sosok seperti orang yang seragamnya kayak Master Logos. Tapi Anda nggak yakin itu Master Logos. Entah itu orang antah berantah, entah itu emang Master Logos yang belum dicurigai, makanya dia bisa mondar-mandir aja markas utara, markas selatan. Namanya juga Master Logos, ketua tertinggi gitu ya. Jadi dia kalau mau ke markas utara juga silakan aja gitu, belum ada kecurigaan kan. Kita belum sampai situ cerita Saber gitu ya. Jadi anggota-anggota lain juga ya udah biasa aja gitu sama Master Logos. Bisa jadi itu Master Logos ya. Oke. Dan karena ada beberapa spoiler atau leak foto di sini ya pas di lokasi syuting. Di sini kan suka ada kan biasanya kita di fanfic tokusatsu di situ. Jadi di sini Anda pernah lihat elemental primitif ini lagi lawan si Falchion ya. Apakah Falchion di sini akan muncul lagi di serial Saber? Anda sih pengennya juga gitu teman-teman ya, tapi dimunculkan kalau di situasi Saber yang sekarang itu takutnya nggak memungkinkan. Kenapa nggak memungkinkan? Karena ceritanya itu seperti lagi di puncak-puncaknya si Saber ini, lagi di klimaks-klimaksnya dari kemarin juga ya. Jadi harus dipikirkan juga dong dampaknya apa gitu ke cerita Saber kalau nanti si Falchion ini muncul. Kalau dimunculkan asal ya takutnya jadi wasted aja gitu. Karena sekali lagi ceritanya Saber masih sangat kuat membahas soal 11 pedang suci ini kan ya, sejak kemunculan si Kento. Jadi ada potensi besar juga di sini si Falchion harus muncul, nggak tiba-tiba ada gitu ya. Jadi ya, kalau muncul juga harus ada teorinya, harus disiapkan teorinya. Mungkin di mana ya? Di arc setelah Tategami Hyoju Senki mungkin ya si Falchion ini muncul. Pokoknya kita tunggu aja dan pengaruhnya ceritanya ke cerita seperti apa. Dan apakah case-nya sama si Takayama Jin ataukah cuman muncul dalam bentuk Rainernya doang karena berhalangan si Om Takayama Jinnya untuk syuting di Saber? Nggak tahu ya, kita tunggu aja kejutan-kejutan di Saber ini sampai tamat ya. Pokoknya itu yang Anda penasaran sih gimana ini ya, soalnya ini kan si Mumei Kenkyomu adalah salah satu dari 11 pedang suci. Bagaimana membawa masuk ke cerita serialnya si Kamen Rider Saber yang kita tonton mingguan gitu sih teman-teman ya. Dan yang Anda suka juga adalah endingnya di sini. Endingnya menurut Anda lumayan menghangatkan hati ya. Jadi di mana semua itu damai kembali. Terus di sini para ksatria, para ikemen bisa dibilang ya, para ksatria di sini hadir semua sambil mereka itu bersenda gurau di taman ya. Jadi ini menurut Anda juga adalah ending idaman di serial Saber, di mana semua itu bisa berkumpul lagi dan membela keadilan bersama-sama. Jadi gimana ya, ngelihatnya tuh adem aja gitu teman-teman ya. Jadi masih ada si Kento, yang kita tahu Kento itu udah kayak sekarang. Si Kenzan juga biasa aja di sini gitu ya, nggak nyebelin. Dimana kita di serial tahu nyebelin banget gitu kan ya. Rintaro belum jadi sad boy, aduh. Jadi kalau dikenamkan sama serialnya kok, aduh, adem aja gitu lihat endingnya ya. Kalau kita bandingkan sama cerita Saber sekarang kan udah lumayan kisruh. Jadi itu adalah salah satu ending yang Anda harapkan sih ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk movie Anda untuk Kamen Rider Saber ini yang berjudul Fujisou no Kenshi to Hametsu no Hon. Ribet pak ngomongnya, ya udah Kesatria Phoenix dan buku kehancuran lah intinya ya. Jadi kalau boleh kasih skor berapa ya, 7,5 aja lah, cukup lah ya. Jadi menurut Anda ya itu build up ceritanya sih menurut Anda nggak bagus karena sekali lagi masalah durasi, makanya Anda bisa mewajarkan. Tapi aksinya menurut Anda luar biasa dan patut diacungi jempol ya. Apalagi kan banyak sentuhan-sentuhan yang berbeda dengan di serialnya, walaupun cuma 22 menit tapi dimaksimalkan di aksinya ya. Jadi nggak cuman kayak sama aja gitu ya. Jadi kayak udah 22 menit tapi
aksinya sama-sama aja gitu kayak di serial. Apa bedanya Pak? Mending kita nonton episodenya aja gitu kan ya. Walaupun ini sutradara aksinya bukan Koichi Sakamoto ya, tapi menurut Ana udah keren di sini lah ya. Jadi soal aksi ya oke banget ya. Ya udah segitu aja teman-teman. Kalian boleh kasih pendapat dan komentar kalian soal movie Saber ini. Dan juga untuk movie Zero One Real Time dan juga spin-off-nya Metsubo Jinrai bakalan menyusul ya. Jadi itu semua udah ada di agenda Ane. Jadi tidak usah ditagi-tagi lagi karena bakalan Ane review dan angkat ke YouTube secepat mungkin teman-teman ya. Jadi untuk Real Time sih agak belibet ya. Agak butuh pemikiran yang lumayan dalam juga nih untuk review movie-nya ya. Jadi kalian sabar aja tunggu mainnya ya. Apalagi abis ini kan Hana harus review episode Saber juga seperti biasa ya. Segitu aja teman-teman, jangan lupa ya pendapat dan komentar kalian soal movie kali ini. Menurut Anda lumayan seru juga. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Ditunggu untuk video-video Anda berikutnya ya. Pastinya agendanya padat. Tolong kalian sabar dan juga support aja. Oke, bye-bye guys.